Nama aku Nurzana Kusumawardani. Teman-teman, kalian tahu nggak sih negara apa aja yang pernah menjajah negara kita, yaitu negara Indonesia? Salah satunya adalah Jepang. Walaupun mereka menjajah dengan waktu yang singkat, tetapi memberikan dampak yang sangat besar, baik dampak positif dan negatif. Oke, berikut penjelasannya. Selamat menyaksikan. Kisah ini berawal dari langit Pasifik yang membara. Setelah menghancurkan Pearl Harbor pada tahun 1941, Jepang bergerak cepat berkilat menuju ke Asia Tenggara. Pada tanggal 11 Januari 1942, Jepang telah tiba di Tarakan, Kalimantan Timur. Satu persatu kota pun hancur, mulai dari Palembang, Pontianak, hingga Balikpapan, hingga membuat Belanda tak berkutik. Melalui perjanjian Kalijati pada tanggal 8 Maret 1942, Belanda menyerah tanpa alasan dan tanpa syarat. Awalnya, rakyat Indonesia menyambut dengan perasaan sorak dan sorai bahagia karena Jepang mengaku sebagai saudara tua dari Indonesia. Dan Jepang juga berjanji akan membebaskan Asia dari belenggu barat. Bendera merah putih boleh dikibarkan, lagu Indonesia Raya boleh dinyanyikan, dan semboyan 3A pun digaungkan. Jepang adalah pemimpin, pelindung, cahaya Asia. Untuk memperkuat kedudukannya, Jepang merangkul beberapa tokoh nasionalisme seperti Soekarno dan Hatta. Jepang juga membangun badan kerjasama seperti Putera dan Jawa Hakokai. Namun di balik itu semua, Jepang memiliki sebuah misi rahasia untuk mengubah Indonesia menjadi mesin perang. Jepang mengaruk segala sumber daya alam Indonesia dan menutup pabrik, perkebunan, dan bank. Rakyat Indonesia dipaksa untuk menanam pohon jarak sebagai pelumas pesawat militer dan padi sebagai sumber logistik pangan. Jatah pangan rakyat Indonesia dikeruk sebanyak 60%. Rakyat Indonesia mengalami kelaparan yang merata di desa-desa. Kegentingan mulai memuncak sejak Jepang melakukan mobilisasi tenaga kerja yang biasa kita kenal dengan Formusa. Pria desa dikirim ke wilayah lain, bahkan negara lain seperti Burma dan Vietnam. Mereka di sana ditugaskan untuk membangun sarana perang tanpa diberi upah dan makanan yang layak. Beberapa dari mereka juga tidak bisa balik ke negara asalnya, yaitu Indonesia. Tidak hanya lelaki, bahkan para gadis pun dibohongi dan diberi iming-iming akan diberikan pendidikan serta pekerjaan. Namun siapa sangka mereka akan dijadikan Jigun Hanfu atau wanita penghibur bagi militer Jepang. Di bidang budaya, rakyat dipaksa melakukan sekire atau membukukan badan ke arah matahari terbit sebagai tanda penghormatan kepada kaisar dan sebagai tanda keturunan dari dewa. Tuan-tuan, nyonya-nyonya, diminta menghadap ke arah istana Tokyo. Yoyoyoai. Sekeret. Nore. Mengening pencipta untuk berterima kasih kepada prajurit-prajurit Nippon. Maksud Nore. Meski jumlah sekolah menurun, namun Jepang menerapkan sistem pendidikan militeristik. Para siswa dilatih untuk baris berbaris dan disiplin sangat keras. Bahasa Belanda dilarang untuk digunakan dan digantikan bahasa Jepang.
Namun uniknya, pada masa inilah bahasa Indonesia berkembang pesat karena bahasa Indonesia digunakan sebagai bahasa pengantar dan administrasi, menggantikan bahasa penjajah lama. Akhir kata, luka yang mendalam. Pendudukan Jepang memang jauh lebih singkat dibandingkan Belanda, namun kekejamannya meninggalkan luka yang sangat dalam segala aspek kehidupan, mulai dari ekonomi, sosial, hingga budaya, diperas habis-habisan demi ambisi Perang Asia Timur Raya. Meski penuh penderitaan, masa ini pula yang secara tidak langsung menggemblengkan mental militer dan semangat persatuan bangsa Indonesia untuk segera menjemput kemerdekaan di kemudian hari.